Sudah hampir 2 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Banyak sektor yang terpukul mundur akibat efek pandemi ini, salah satunya di bidang pendidikan. Banyak beberapa pelajar yang mengalami lost learning, atau lebih kita kenal hilangnya minat belajar pada anak. Tahukah kamu, berapa sih tingkat pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Saat ini Indonesia berada di tingkat 8 dunia. Tapi dari bawah, ya betul dari bawah. Indonesia berada di tingkat 62 dari 70 negara. Apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan Indonesia bisa tertinggal dengan negara-negara lain? Bukan hanya karena efek pandemi COVID-19, negara Indonesia menjadi kurang pendidikannya. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan kurangnya pendidikan di Indonesia, seperti kurangnya minat belajar pada anak, kemudian infrastruktur yang kurang memadai, dan beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kali ini kita akan membahas korupsi di bidang pelayanan pendidikan yang mengakibatkan kemunduran pendidikan di Indonesia. ICW mencatat terdapat 18 kasus korupsi di sektor pendidikan sepanjang 2019 dengan kerugian negara mencapai 38,3 miliar. Kami mencari beberapa responden untuk kita wawancarai tentang seberapa kenal sih mereka tentang korupsi di bidang pelayanan pendidikan. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Nawaf Erdiansyah. Saya mahasiswa kesehatan, lebih tepatnya di jurusan perawat. Menurut saya sih korupsi itu adalah sebuah tindakan mencuri atau pencurian yang dilakukan oleh pegawai negeri atau seseorang yang memiliki pejabat atau jabatan di instansi tertentu. Atau itu juga bisa menjadi penyalahgunaan jabatan seseorang dalam instansi tertentu atau yang telah diberi kepercayaan kepada dia. Ketika seorang mahasiswa masuk dalam perkuliahan, dia tidak mendapatkan feedback pengajaran yang baik dari dosennya dan dari gurunya. Karena sebelumnya mungkin dosen itu telah diberikan kepercayaan untuk mengajarkan pengajaran tertentu pada mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti masuk kelas tepat waktu, kemudian membayar SPP dengan tepat waktu juga. Tapi dosen atau pengajar tersebut tidak masuk, terus hanya memberikan tugas, tanpa memberikan pengajaran yang layak untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kalau tanggapan tentang korupsi sih, korupsi itu sesuatu yang harus diberantas ya. Karena dengan adanya korupsi, tindak korupsi, sebuah instansi bahkan sebuah negara juga bisa hancur. Nah, kalau bisa korupsi itu tindakan anti korupsi itu kalau bisa harus diberikan sejak dini. Kayak misalkan dari waktu SD, SMP, dan SMA juga harus ada pengajaran kepada siswa-siswa atau generasi muda agar dapat terhindar dari tindak korupsi suatu saat nanti untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik. Sudah saatnya kita memulai untuk sadar meningkatkan pendidikan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang memulainya? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Dan ingat, kejujuran adalah awal kebaikan.